Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sodik. Nah, pada kesempatan ini, dalam video kali ini, saya akan menunjukkan kembali kepada kalian semua, yaitu berupa aplikasi, yang mana aplikasi ini yaitu aplikasi resep, yang mana ini pengembangan dari aplikasi food. Yang mana dalamnya seperti biasa saya menggunakan bahasa Kotlin. Ya. Tapi di sini saya menambahkan beberapa fitur-fitur yang lainnya. Nah, di sini ada aplikasinya. Nah, ini kita coba buka. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi resep ini. Ya. Nah, ini ada banyak makanan di sini. Ya, bisa kita lihat dan kita bisa lihat resep di dalamnya. Contoh ini kita klik African chicken, klik. Nah, ini ada overview-nya seperti ini. Kemudian ini ingredientnya untuk resep-resepnya, bahan-bahannya di sini ada, ya. Nah itu, nah ini untuk instructionnya belum ada instruction. Nah ini mengenai detailnya. Kemudian, nah sini contoh kita klik Nigerian sign. Nah kita kemudian simpan atau pilih ke menu favorit, ya, diklik. Nah di sini ada tulisan receipt. Ya, sudah. Dan kita lihat di menu favorit. Nah di sini ada yang tadi kita klik. Nah ini udah saya tadi contoh. Nah ini food yang sudah kita klik tadi. Nah ini kemudian kita ke food jog. Nah, food jog ini hanya sebatas kata-kata doang, ya. Nah di sini kata-kata mengenai makanan ini. Kemudian bisa di share juga. Nah mau di share lewat apa gitu kan, bebas. Nah seperti itu. Kemudian di sini kita bisa share juga. Nah contoh kita share chicken. Nah, apakah ada? Oh, the cheapest not found. Ini nggak keluar. Kita coba yang lain yang sudah ada. Nah ini makanannya, ya, muncul. Nah itu mungkin. Nah ini videonya apa dari. Nah ini menu untuk memilih, ya, memilih tipe-tipenya. Nah di sini ada tipe mealnya, di sini tipe dietnya. Contoh kita pilih sini snack atau minuman aja, minuman. Kemudian dietnya kita nyari yang vegetarian, play. Nah jadi di sini yang muncul hanya itu saja, ya, yang tadi dipilih makanannya hanya minuman yang berupa vegetarian, ya. Nah itu. Nah ini aplikasinya seperti itu. Maka dari itu, supaya tidak lama, langsung saja kita masuk ke codingannya. Nah, di sini saya sudah masuk ke Android Studio-nya. Seperti biasa, ya. Di sini saya akan melihatkan kepada kalian semua berupa materialnya terlebih dahulu, ya. Pertama, di sini saya akan menunjukkan kepada kalian yaitu dari mulai Gradle, Manifest, kemudian REST, Drivable dan sebagainya. Nah, kemudian pertama kita langsung ke Gradle-nya. Nah, sini. Nah, di Gradle ini seperti biasa kita harus perhatikan apa saja yang harus ditambahkan di dalam dari mulai pluginnya beserta dependencies-nya. Oke, kita mulai dari atas dulu. Di sini ada pluginnya. Plugin yang harus ditambahkan itu ada beberapa hal, di sini bisa kalian lihat. Karena kalau di secara otomatis kita masuk ke project baru di Android Studio itu tidak ada yang namanya plugin
yang ada ini gitu kan. Jadi ini secara manual dimasukkan oleh kita gitu, karena kita membutuhkan plugin yang ada di sini. Oke. Kemudian di sini kita lihat compiles SDK versionnya 30, kemudian minimum SDK-nya 23 ya. Nah ini, nah kemudian ini kita menambahkan data bindingnya ya. Karena ini nanti kita akan menambahkan data binding di dalam codingan nanti. Oke. Nah di sini dependensiesnya yang harus kita tambahkan ya. Nah ini bisa dilihat dependensi implementation yang harus kita tambahkan. Jangan lupa goal material, constraint layout dan sebagainya. Nah kemudian di sini kita menambahkan koordinator layout ya. Yang mana koordinator layout ini untuk menuju ke layoutnya sendiri. Nah kemudian di sini ada material komponen ya. Material komponen ini berupa implementation Google Android material ya, yang nanti kita akan butuhkan di HTML ataupun codingannya. Nah kemudian di sini kita sudah pasti akan menambahkan suatu navigation ya, navigation komponen, karena ini hal yang kita butuhkan di dalam aplikasi ini berupa navigation fragment dan navigation UI-nya seperti itu. Kemudian selain navigation juga kita menambahkan di sini ada yang namanya room komponen, yang mana room komponen ini yaitu untuk nanti kita menyimpan data kita berupa database ya, yang mana disimpannya itu di room. Maka dari itu kita menambahkan implementationnya. Nah ini berupa Android X room ya, dan juga menambahkan card-nya berupa Android room juga. Nah ini juga, yang ini untuk runtime-nya, kemudian ini implementation room KTX nya. Nah di sini Android test implementation juga ditambahkan ya, untuk mencoba database-nya, room database-nya. Nah ini. Kemudian di sini juga ada yang namanya data binding. Nah, tadi di atas sudah ditambahkan data bindingnya. Setelah itu juga maka kita menambahkan dependencies-nya. Nah, di sini yang berupa data binding. Yang mana menambahkan card ya, antara Android data binding compiler beserta Android data binding common ya. Nah dua ini harus ditambahkan ketika kita ingin menambahkan suatu data binding. Kemudian di sini data store ya. Nah ini juga harus ditambahkan karena data store ini nanti akan ngambil langsung di API-nya ya, yang ada di webnya seperti itu. Kemudian ada recycle view. Nah, recycle view ini memang penting karena kita di sini menggunakan API, karena API itu kita langsung ngambil datanya itu dari API-nya, dari internetnya. Jadi kita tidak memasukkan satu persatu data yang ada di dalamnya, tapi menggunakan recycle view supaya lebih memudahkan kita dalam pembuatannya. Nah, di sini juga kita menambahkan retrofit-nya. Ada retrofit square retrofit, kemudian ada retrofit converter JSON-nya. Nah, kemudian di sini kita ada Dagger Hilt, nah, dan menambahkan implementation Google Dagger Hilt beserta CAP Google Dagger Hilt compiler seperti itu. Nah, di sini juga ada Hilt lifecycle view modelnya dan juga Hilt compiler. Nah, lepas itu di sini ada coroutines ini yaitu nanti kita menambahkan di codingan ya, coroutines-nya implementation. Nah, di sini ada lifecycle. Lifecycle ini untuk membantu atau menambahkan tadi yang ada di mana. Nah ini yang ada di Dagger Hilt-nya. Maka menambahkan lifecycle ini. Nah ini image loading library ya. Kemudian JSON-nya harus,
karena kita nanti mengambil data dari API nya. Kemudian shimmer ini berupa tombol. Kemudian JSON, ada JSON, ada JSON. Nah ini, nah itu dari Gradle modulnya. Kemudian kita lihat di Gradle projectnya apa saja yang harus ditambahkan. Nah ini kita harus tambahkan maven sentral ya, ditambahkan ini 2 sama yang di bawah ya. Kemudian di sini kita menambahkan class fed-nya. Nah, ada 4 macam di sini class fed: navigation, save args, beserta Dagger, Hilt, Android, Gradle. Nah itu. Nah ini dari Gradle-nya. Kemudian kita lanjut ke manifestnya, Android manifest. Nah di Android manifest ini kita bisa lihat ya, yang pertama di sini kita menggunakan user permission untuk internet ya. Permission internet. Yang kedua kita menggunakan permission access network state-nya. Nah di sini nanti kita menambahkan yang namanya low backup berupa true dan full backup content berupa true juga. Nah ini user class text traffic true juga. Nah ini menambahkan ini untuk nanti ada di layoutnya di REST-nya. Nah itu dari Android manifest-nya. Nah setelah ini kita akan lanjut ke bagian dari REST-nya ya. Nah ini kita akan lanjut ke bagian ini. Nah di sini ada beberapa package ya. Ada color, drawable, font layout, menu, map, navigation, values, XML. Nah di sini saya akan menjelaskan dulu, akan menunjukkan dulu material-materialnya ya. Yang pertama saya akan melihatkan dulu seperti di sini ada values. Nah di dalamnya ada beberapa XML ya, dan juga package. Nah di sini kita buka dulu package colornya. Nah di sini untuk color yang pertama itu ini yang perlu kita butuhkan. Nah, warna-warnanya berupa namanya juga ini. Nah nanti ini kita akan memerlukannya dipanggil di XML kita atau di codingan kita. Ini ada menu menu gelapnya juga. Nah ini, nah itu. Kemudian kita lihat di color menu. Nah color tema gelapnya ya, hampir sama sebenarnya, cuman ada perbedaannya di tema gelapnya ya. Nah seperti ini. Kemudian setelah color yang ada di values, kita buka string terlebih dahulu. Nah ini stringnya ya, dengan nama aplikasinya Recept App. Kemudian ini ketika fragmennya kosong, fragmennya belum ada tulisan apa-apa, maka tulisannya seperti ini. Nah ini bottom sheetnya ada banyak tulisannya. Saya scroll perlahan-lahan. Nah ini tulisan. Nah ini untuk contoh doang, Lorem ipsum itu. Nah itu stringnya. Kemudian ada
stylenya. Nah, di sini untuk style ini kita menggunakan tema aplikasinya yaitu material component dynamic dark action bar. Nah, di sini menggunakan warna-warnanya pula ya. Beserta ini menambahkan splash screen ya di tema ini. Kemudian nah ini menambahkan custom action bar style dan juga custom shape stylenya juga, dan detail activity style, custom tab layout style berupa custom tab textnya juga. Nah, di style ini diatur semuanya. Kemudian kita buka ke font cardnya. Nah, untuk font ini yang mana namanya ini itu yang berupa Ray ya. Nama Google ambil GMS fontnya ini untuk mengambil fontnya langsung dari internetnya ya. Nah, ini kode ininya kode dari si linknya tersebut ya. Nah, ini lumayan panjang kodenya ya, kita geser aja. Terus panjang ini kodenya, kita ini bisa ambil langsung nanti di link ini ya. Kemudian ke preloaded fontnya. Nah, di sini ini itu berupa untuk mengcustom atau supaya support fontnya. Di sini tadi ada package yang namanya font. Nah, yang nama fontnya itu Courgette ya. Nah, ini dari values-nya. Kemudian kita lanjut ke setelah values. Nah, kita lihat dulu colornya di sini. Nah, ada button navigation view item color. Nah, untuk button item colornya ini udah ada berupa selector ya. Nah, dengan warnanya seperti ini. Kemudian ada chip background, warnanya ini ya. Kemudian ada chip text. Nah, ini juga warnanya. Nah, setelah color ini, kemudian kita lanjut ke ini dulu font. Nah, ini fontnya tadi. Nah, font ini yang diambil dari internet langsung ya. Cari font. Nah, bentuk fontnya itu seperti ini ya. Gaya fontnya seperti ini. Kemudian kita lihat ke drawable-nya. Nah, di sini ada beberapa icon yang harus kita butuhkan ya. Yang pertama di sini ada gradient overlay. Nah, ini gradient overlay cuman seperti ini. Nah, ini desainnya, kemudian ini codingannya dengan warna gradient doang. Kemudian kita ke icon checkmark. Nah, ini desainnya seperti ini dan kodenya seperti ini. Nah, kodenya seperti ini. Kemudian setelah itu ada icon jam clocknya. Nah, ini desainnya, kemudian ini kodenya.
Nah ini, nah itu kodenya. Kemudian ada icon delete. Nah, kemudian ada icon error. Nah, icon error ini sering kita temui ketika suatu gambar ataupun image yang tidak muncul ya, karena error. Nah, itu iconnya seperti itu, seperti ini ya. Kemudian ada icon pojok. Nah, ini icon pojok. Nah, icon pojok ini berupa icon, nanti kita bisa tambahkan langsung di apa namanya. Wah, bentar, ini codingannya panjang. Namun nanti supaya gampang, kita bisa di sini drawable-nya klik kanan, kemudian kita new apa namanya, tambahkan ya drawable resource file-nya. Nah, nanti di sini kita tambahkan apa, seperti itu. Kemudian icon pojok, dan di sini ada icon pojok background-nya. Loading. Nah, ini background pojok. Background pojok ini yang mana dia ini apa namanya, background di halamannya ya, background halamannya. Nah, ini codingannya lumayan juga ya, lumayan banyak. Nah, codingannya panjang ya, panjang juga lumayan. Ini nanti kita bisa ubah dari bentuk PNG ke vektor drawable di Google ya. Bisa kita cari. Nah, ini background di apa namanya, tema gelapnya. Nah, seperti ini. Kodenya masih sama, cuma beda warna doang. Nah, ini. Kemudian ada icon heart. Seperti biasa sudah jelas. Icon heart rata-rata seperti itu. Yang mana icon heart ini untuk menambahkan suka, like-nya ya. Gitu. Nah, ini kodenya. Kemudian ada icon launcher background, ini seperti biasa. Nah, ini icon left, icon daunnya. Nah, icon ini yang perlu kita butuhkan. Nah, ini saya hanya menunjukkan saja codingannya ya, kode-kodenya. Kemudian ada icon menu box. Nah, ini ya, icon box. Kemudian di sini ada desainnya seperti ini, bisa dicari nanti. Kemudian icon restoran. Nah, ini. Kemudian nah ini. Kemudian ada icon set. Nah, ketika nanti tidak error ataupun error atau tidak ada akses internet. Nah, seperti itu. Kemudian di icon search sudah jelas seperti ini biasanya. Kemudian icon share ini harus kita butuhkan. Kemudian icon star. Nah, ini untuk menambah ke favorit ya, favorit tadi. Nah, di sini terakhir ada splash screen. Nah, ini splash screen yang harus kita butuhkan gambarnya. Nah, itu dari apa namanya, drawable-nya, yang mana gambar-gambar tadi bisa dicari di Google atau langsung di Android Studio-nya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke menu ya, kita lihat menu. Nah, di sini ada beberapa XML ya. Nah, menu ini yang pertama button navigation menu. Nah, ini button navigation menunya. Yang pertama ada
recipes, favorit, pojok. Nah ini kodenya seperti ini ya. Nah kemudian ada detail menunya. Detail menu seperti ini ya, cuman menambahkan icon star. Nah nanti di sini nah di sini nanti akan muncul datanya. Kemudian favorit, recipes menu. Nah ini nanti di favorit, ketika kita sudah menambahkan favoritnya, menu food favorit kita, maka di sini akan muncul menunya, cuman menu delete. Kemudian setelah itu ada favorit kontekstual menu. Nah ini dari favorit kontekstual menunya ya. Kemudian ada foodjog menu. Nah ini di bagian foodjog ini ada searchnya, menu search. Nah ini share ya. Ada menu share-nya, kemudian space menunya. Nah di sini ada search ya, untuk search-nya ya, seperti itu. Kemudian nah ini dari bagian menunya, hanya menu-menunya saja ya. Ada menu di setiap halamannya, menu yang terdapat. Kemudian kita lihat ke navigation-nya. Nah ini my navigation-nya. Nah ini desainnya seperti ini ya, desain dari navigation-nya. Kemudian codingannya seperti ini ya. Navigation, kalau ini navigation XML navigation, maka di sini pula navigationnya. Nah dengan ini karena untuk menambahkan suatu navigation, maka dibikinlah yang namanya menu XML. Nah, di dalamnya ada fragmen-fragmen yang memang itu ada aktivitas di dalamnya ya, seperti itu. Nah ini ada dimulai dari fragmen, recipes fragmen, kemudian favorit fragmen, foodjog fragmen ya. Nah itu dengan detail activity. Jangan lupa nanti dikasih nama di setiap fragmennya ya, supaya gampang. Kemudian kita lihat ke XML nya. Fragment overview season-nya. Nah ini XML ini nanti berupa machine chain, itu dalamnya ada transisinya, kemudian key atributnya ya. Nah di sini berupa XML fragment overview scene-nya. Nah setelah itu yang terakhir kita lihat ke layoutnya. Layoutnya lumayan banyak. Pertama kita buka activity detail. Nah cuma seperti ini loh activity detailnya. Kemudian XML-nya seperti ini ya, di activity detailnya. Nah di dalamnya ada Google material app bar-nya, kemudian ada Android app kompat-nya, Android material tab layout ya. Ada view pager. View pager yang ini
seperti itu. Kemudian kita lanjut ada di main activity mainnya. Nah di sini ada navigationnya. Nah kita lihat. Nah codingannya seperti ini di navigationnya ya. Kita lihat ada XML nya setelah ini. Nah di dalamnya ada fragment navhas fragment. Nah, kita lihat fragment di sini. Kemudian ini tuh nanti fragmentnya itu untuk menambahkan datanya ya, data di dalam activity main-nya. Kemudian ada namanya button navigation ya, ini ya, button navigation yang bagian bawah ini. Kemudian ada favorit recipes row layoutnya. Nah ini untuk gambar dimana ketika kita menambahkan ke menu favorit maka munculnya itu seperti ini, desainnya seperti ini. Nah ini dengan codingannya seperti ini. Nah, bisa kita lihat dengan menambahkan layout di sini. Nah kemudian di dalam layout ini ada data variabelnya. Datanya ini yang harus nanti dimasukkan ya supaya keluar datanya di sini. Nah ini kita menambahkan constraint layout supaya lebih rapi ya. Dalamnya tambah lagi constraint layout. Kemudian ada card view, material card view supaya gampang juga. Kemudian ada constraint layout lagi. Nah di sini dengan menambahkan image view. Dan image view ini di sini image view ini kita tidak menambahkannya secara manual, namun di sini kita menuju ke suatu codingan ya, yang mana nanti dia ini akan menuju ke suatu tempat ya. Nah ini nih ada di model food model dessert dengan feed cereal name. Nah ini ada namanya image. Nah ini situ ya. Kemudian text view nya juga sama ya di menu result. Nah ini juga sama, yang lainnya juga sama ya. Kita scroll aja dulu. Nah itu dari favorit row. Kemudian kita lanjut ke fragment favoritnya. Nah di sini hanya kita menambahkan data lagi yang variabelnya. Nah di sini kita ada constraint layout dan recycle field, yang mana tadi sudah disebutkan ketika penambahan dependencies implementation recycle field itu sangat diperlukan ya, karena nanti akan mengambil data dari webnya langsung. Nah ini ya, di sini nanti akan muncul. Kemudian image view. Nah ini image ini untuk image favoritnya ya, yang diambil juga langsung dari nggak ditambahkan di sini. Nah, kemudian text view sama text view juga. Nah setelah itu kita ke fragment food jog. Nah, kenapa fragment ini dua? Karena ada tema terang dan tema gelapnya yang tadi sudah dibuat. Nah ini dari tema terangnya ya, seperti ini. Kemudian ini tulisannya yang tadi sudah dibikin research berupa font ya. Nah, tempatnya dari food SRC main trace font Colgate namanya ya. Nah ini menambahkan progress bar. Progress bar ini, nah yang ini ya.
itu dari menu fragment jok. Nah, ini juga sama, cuman beda tema doang. Yang tadi terang, ini gelap. Nah, ada fragment ingredient. Nah, fragment ingredient ini cuman untuk di layoutnya ini hanya menampilkan saja ya, karena nanti untuk data-datanya langsung menggunakan recycle view ya, seperti itu. Kemudian instructionnya juga, nah ini kosong. Nah, karena instruction ini langsung dari webnya gitu kan muncul, yang menambahkan di sini web view. Kemudian kita ke fragment overview. Nah, ini di sini fragment overview-nya ya. Nah, desainnya seperti ini ya, dengan menambahkan ini nih mentionnya. Nah, dengan kode XML-nya seperti ini, image view, gradient view-nya ya, ini menambahkan gradient overview, dan teksnya juga image view lagi ya. Nah, itu nah vegetarian tulisannya. Nah, di sini menambahkan teks dan image saja ya. Tapi di sini juga menambahkan linear layout ya, yang mana linear layout ini nanti dia di bawah sini yang scroll ini berupa di dalamnya itu ada teks, yang mana teksnya ini dia langsung menuju ke kolom komentar dan dari para komentar yang sudah mengunjungi restoran tersebut gitu. Dan ke menu fragment recipes. Nah, seperti ini desainnya dan codingannya seperti ini ya. Nah, dengan menambahkan shimmernya, cycle view ya. Kemudian kita lanjut ke ingredient raw layoutnya. Nah, ini ya, tadi desain seperti itu. Kemudian nah, ini kode XML nya ya, yang menambahkan Google Android material. Nah, ini view nya, image view, text view nya ya. Nah, itu kemudian kita lanjut ke flash holder raw layoutnya. Nah, ini cuman raw layoutnya doang ya, bagian belakangnya desainnya seperti ini. Kemudian recipes bottom sheet ya. Nah, ini yang mana dia ini yang tadi gambar sendok dan garpu itu, yang mana dia untuk memfilter apa saja yang kita butuhkan ya. Di sini ada meal, ada diet. Nah, nanti di sini itu ada beberapa pilihan antara meal dan diet itu ya. Yang perlu dibutuhkan itu ada vegetarian apa gitu yang tadi sudah ditulis, yang sudah dibikin ya. Nah, ini scroll view-nya berupa horizontal ya, jadi ke pinggir, enggak atas bawah tapi ke pinggir kiri kanan seperti itu ya. Nah, ini juga menambahkan chip grupnya ya. Nah, ini banyak chip grupnya, chip dari Google material
Android Google Material. Nah itu ada vegetarian. Nah ini tulisannya. Nah itu, nah ini untuk apa namanya mengakses play. Nah, terakhir di sini ada yang namanya Recipes Raw Layout. Nah seperti ini desainnya. Recipes Raw Layout. Nah, dengan menambahkan data dalamnya, ini nama result ya, karena ini datanya itu diambil dari result ya, resultnya data-datanya diambil dari result. Menambahkan Android Custom Layout beserta material card view-nya ya. Ada image-nya juga diambil dari resultnya beserta tulisannya juga, text title, summary, kemudian image ininya, text view-nya juga ya. Nah itu, nah ini kemudian, nah ini apa namanya dari layoutnya ya, yang tadi telah kita lihat apa namanya lumayan banyak dari layoutnya ya. Ini. Kemudian nah, setelah layout ini langsung saja kita menuju ke Java-nya ya, ke Java-nya, codingannya di sini. Oke. Nah, ada beberapa package yang harus kita ketahui. Yang pertama ada adapter, binding adapters, data, DI, models, UI, utils, view models ya. Yang mana dalamnya ini tidak hanya package, di dalamnya juga ada beberapa kelas-kelas yang lainnya. Contoh di sini kita buka yang pertama adapter. Nah, adapter di dalamnya ada kelas favorit, kelas ingredient, kemudian adapter, dan recipes. Kita buka terlebih dahulu ya, berupa favorit, recipes, adapter ya. Nah di sini di kelas ini kita melihat ya, yang mana dalamnya ini untuk menyatukan kelas favorit ini supaya sambung menyambung ya dengan kelas-kelas yang lainnya. Nah, di sini menambahkan yang namanya private variable require activity, yang mana berupa fragment activity ya. Nah ini kemudian yang lainnya juga menambahkan variable multi selection ya. Nah ini class my view holder juga ditambahkan dengan apa, mengambil datanya dari data binding ya. Nanti kita akan lihatkan ya, satu persatu dulu. Nah itu kemudian ini apa namanya function dari apa, turunan dari return atas ya. Nah ini untuk sinyal klik listenernya apa namanya ketika kita menekan mengklik item yang ada di favorit receives raw layout, maka itu ada beberapa action ya. Nah di sini ada menambahkan apa namanya navigate-nya. Nah ini untuk long click listenernya seperti ini. Dan di sini ada private function apply selection ya. Nah di sini sudah jelas holdernya bertempatan di color ya, card background colornya ya, seperti itu. Nah di sini kemudian membuat private function change receive stylenya, receive stylenya. Nah kemudian ini apply action mode title-nya. Nah itu kemudian yang lainnya banyak juga
ya, on destroy, menambahkan on destroy, dan apply status bar color, dan dengan kemudian set datanya, kemudian menunjukkan snack barnya ya sini. Kemudian di sini untuk clear context contextual action mode ya. Nah, ini dari receives adapternya. Kemudian kita lanjut ke ingredient adapter. Nah, ingredient adapter ini yang mana dia berupa data ya, yang keluar, yang diambil dari suatu food atau makanannya. Jadi ingredientnya langsung muncul. Nah, ini ya, ingredientnya. Karena dia recycle fill ya, ketika di XML ya, recycle fill yang menambahkan private variable ingredient list. Nah, ini kemudian kita menambahkan di sini holder fill ingredientnya, yang mana dalamnya itu ada nama, amount, unit, asal original dan sebagainya. Nah, ini berupa codingannya yang ada di ingredient adapter. Kemudian setelah itu kita buka pager adapter. Nah, pager adapter ini ya membuat variabel result bundle, fragment, title. Nah, ini kemudian dia membuat fragment pager adapternya. Nah, ini kan get count-nya, get item, position, dan get title-nya. Kemudian receives adapter. Nah, receives adapter ini dia sama juga karena data bentuknya, jadi menambahkan recycle fill-nya. Ya, sini. Nah, itu ya dengan menambahkan function ya. Nah, ini dari adapternya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke yang selanjutnya, yang setelah adapter, dan kita buka binding adaptersnya. Nah, di binding adapter juga ada beberapa class. Yang pertama ada favorite receives binding, dan foodjob binding beserta receives binding dan receives row binding. Kita buka dulu favoritnya, favorite receives binding. Nah, ini kelas favorit ini, favorite receives binding ini dengan menambahkan companion object, yang mana dalamnya ada mengambil add binding adapter dan GPM static ya. Nah, ini kemudian setelah itu dilanjut ke food job binding, yang mana food job binding ini dia sama juga ya, mengambil data-datanya dari food job entity ya, database-nya kan FVIR semuanya, jadi network result food job. Nah, ini ketika loading seperti ini, ketika error dan sukses. Nah, ini di set kembali error view-nya seperti mana. Nah, seperti itu. Kemudian ke receives binding ya, receives binding ya, dengan mengambil datanya juga ketika error ya, dari image view, kemudian API dan database-nya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke receives row binding. Nah, yang mana ini itu dia untuk di dalamnya untuk bisa klik memanggil dari receives yang lainnya. Nah, seperti ini.
karena nah ini di dalamnya itu ada apa namanya menu-menu atau fitur-fitur ya, fitur like, kemudian apa namanya yang warna-warna itu warna merah, warna kuning, warna hijau, vegan ya. Nah ini di save di sini. Nah itu dari apa namanya data bindingnya. Nah, kemudian setelah kita membuka data bindingnya, kemudian kita menambahkan yang namanya, nah di sini ada package data. Nah di dalam package data ini ada beberapa package lagi, ada database dan network beserta kelas-kelas yang lainnya. Yang pertama kita buka dulu database-nya. Nah di dalam database juga di sini masih ada package yang bernama entities. Kita buka lagi entities-nya. Dalam entities ini ada banyak kelas, ada 3 kelas. Ada favorite entity, food job entity, dan recipes entity. Pertama kita buka dulu favorite entity-nya. Dimana si favorite entity ini dia apa namanya memberikan primary key-nya dengan auto generate ya, nanti keluar sendiri, dan yang mana dia itu membuat satu variabel ID berupa integer dan result ya, variabel result. Nah, variabel result ini nanti dia menuju ke class yang namanya result ya, nanti kita akan lihat. Kemudian ada food job entity. Nah dia seperti ini ya, food job entity class, kelasnya. Nah ini juga dengan membuat variabel food job. Nah ini juga food job ini nanti ada kelas food job sendiri ya. Kemudian lanjut ke recipes entity-nya. Nah seperti ini ya, hampir sama dengan food job. Nah kemudian setelah entities kita akan buka, lihat kodenya di database recipes interface recipes DAO-nya. Nah ini interface-nya ada apa namanya insert recipes, kemudian insert favorite recipes, insert food job ya. Nah itu dengan menambahkan apa namanya query-nya, yang tadi insertnya, kemudian menambahkan query-nya sesuai dengan insertnya. Nah ini, dan juga menambahkan delete ya, karena di menu favorit itu ada yang namanya di apa namanya fragment favorit itu ada yang namanya menu delete ya, jadi sini diatur ya, ditambahkan. Kemudian ke abstract class recipes database ya. Nah ini yang mana dia apa namanya mengambil datanya itu dari entities yang ada di recipes entities, favorite entities, dan food job entity ya. Seperti itu. Dia menambahkan lagi abstract function dari recipes DAO. Kemudian ada class recipes type converter, yang mana dia membuat variabel JSON untuk nanti bisa mengambil data dari JSON-nya ya. Kemudian menambahkan type converter tadi saya sebutkan ya, dari receivers to string, kemudian string to food ya, dan lainnya seperti ini. Nah itu dari apa namanya database-nya. Kemudian kita lanjut setelah database ini udah. Nah di sini ada networknya hanya satu, interface food recipes API. Nah ini nih recipes API, dimana ini harus sama dengan data yang ada di API webnya. Dan jadi kita membuka webnya terlebih dahulu, baru kita masuk menyamakan yang mana dalamnya itu dengan yang ini ya, dengan data ini seperti itu, yang dari recipes, kemudian share recipes, dan food job. Kemudian nah ini networknya sudah ya. Nah sini kita buka data yang bernama file data store recipes-nya. Nah ininya ya. Nah class data store recipes menambahkan inject constructor application context private file context. Nah ini kan menambahkan
private object preference key ya, yang mana dia ini nanti memanggil si preference key-nya yang sudah dibuat di di menu yang gambar Garpus Henok itu ya. Kan data store sini private data store berupa dan menambahkan suspend function save meal and diet, yang mana yang dua itu nanti ketika kita memilih keduanya antara meal beserta dietnya, jadi kita memilih satu persatu. Di meal kita milih apa, di diet milih apa, maka langsung di sini muncul yang di search-nya itu hanya yang keluar itu saja, maksudnya mengenai itu saja gitu, tidak keluar dari tema kalau menurut ininya ya, seperti itu. Nah ini kemudian ke local data search. Nah di local data search ini kita menambahkan private file receives DAO. Nah ini ada read receives yang favorit ya. Nah itu kemudian ke remote database nya. Nah remote database hanya ini yang menambahkan inject constructor-nya. Nah ini private file-nya itu food receives API. Yang tadi dari DAO, di sini dari API-nya. Ya. Kemudian ke repository-nya. Nah, repository ini gabungan dari kedua class yang tadi ya, yang remote class beserta remote data search beserta lokalnya. Nah, yang ini dua ini ya. Yaitu dari datanya. Jadi datanya itu keluar kemudian ditambahkan di sini ya datanya itu. Kemudian setelah itu ketika data sudah, kemudian kita lanjut ke DI. Nah DI ini ada dua objek. Yang pertama database modul beserta network modul. Kita buka dulu database modulnya. Nah di sini dia menambahkan add installing ya application component berupa class. Dan dengan dia memanggil add singleton dan providers ya. Nah ini dengan menambahkan room database di dalamnya ya. Database dari receives DAO. Kemudian ke network modulnya. Nah sebenarnya hampir sama, cuman di sini kita hanya menambah bedanya itu antara database yang tadi database, ini networknya ya. Ini network ini dia diambil yang mana dari private computer beserta private repository-nya, retropit-nya ya. Dan ngambil dari API ya. Food receives API. Nah ini objek-objek network dan database. Kemudian di DI setelah itu kita ke modelnya ada extended ingredient, food job, food receives beserta result. Nah ini extended ingredient, yang mana extended ingredient ini sudah dipanggil ya dari sana dan di sini ada serial list name, yang mana ini tuh dipanggil di XML yang tadi ya, yang keluar di XML tadi supaya muncul ya di XML-nya. Dan food job juga sama, dia diambil dengan fragment food job juga berupa teks. Kemudian food repository juga, food recipes juga sama, mana ini mengambil datanya dari result. Nah sekarang di sini resultnya ini dia data-data yang harus sama dengan yang namanya di API-nya ya. Nah di sini resultnya ada banyak ya seperti itu. Jadi mereka semua itu ngambilnya dari sini yang diperlukan saja, seperti ini vegan itu kan ada di detailnya seperti itu. Kemudian
setelah modelsnya kita lanjut ke UI. Nah, di dalam UI ini ada package fragment dan 2 class. Pertama kita buka dulu fragmentnya. Nah, di sini ada beberapa package, favorite, food joke, gradient, instruction, overview, dan recipes. Pertama kita buka dulu package dari favorit. Nah, di sini hanya ada satu class berupa favorite recipes fragment. Yang mana ini dia fragment, yang mana dia membuat satu private file main view model. Nah, di sini, nah itu kemudian dia lanjut ke menunya, create option menu, dan juga ada data binding, menambahkan option menunya, item selected, dan meng-setup recycle view ya, beserta meng-setup show snack barnya supaya muncul, dan on destroy yang akhirnya menggunakan on destroy ya. Setelah itu kita buka food joke-nya. Nah, ini untuk food joke dia menambahkan add Android entry point-nya ya. Nah, ini dia itu datanya langsung muncul keluar tanpa kita tulis terlebih dahulu. Ini datanya langsung ada ya. Nah, ini menambahkan data binding juga ya, seperti biasa ya, akhiri dengan underscore dan ingredient. Nah, ingredient juga dia sama ya, yang menambahkan private variable dulu, adapternya. Nah, di sini inflate the layout for this fragmentnya. Nah, ini jadi menginflate dulu layoutnya ya. Nah, ini fragment ingredientnya, layoutnya, jadi supaya terpanggil gitu kan, datanya muncul di layoutnya. Nah, ini kemudian ke instruction. Nah, sebenarnya instruction ini tidak banyak karena dia kalau dari webnya itu ada instructionnya, maka akan muncul di class instruction atau di fragment instructionnya. Kemudian overview. Nah, class overview ini dia hampir sama, memasukkan data ya, data. Nah, ini ya, ada vegetarian, kemudian vegan, gluten free, dairy free, very healthy, cheap ya. Nah, ini overview. Dan recipes. Nah, di recipes ini ada bottom sheet. Nah, kita buka dulu recipes bottom sheetnya. Nah, ini recipes bottom sheet, private not inner, menambahkan recipes view model. Nah, di sini dia menambahkan meal type chipnya dan beserta diet tip chipnya. Nah, yang nanti dia itu akan terpanggil di constant ya, companions. Nah, berupa string dia. Nah, kemudian on create view, dananya ini juga sama, di inflate dulu layoutnya ya, fragmentnya supaya bisa kepanggil ya. Kemudian nah, ini dari meal type-nya supaya serasi setara ya, sesuai gitu kan antara meal dan dietnya itu. Nah, itu kemudian setelah itu ke recipes fragment ya. Nah, ini recipes fragment, dimana dia
di sini menambahkan search view ya, search view karena di sini dia ada fitur searchnya ya, sini. Nah itu sama juga, di sini juga kita inflate layoutnya untuk fragmennya juga ya. Lalu masukkan data bindingnya berupa di sini setup recycle view dan nah sini on create ininya, kemudian submit query textnya dan bisa mengubah juga. Nah di sini kita maka akan terbaca database-nya ya. Nah di sini request API-nya ada sukses, error dan loadingnya. Nah search API data ya, karena ada menu search-nya, jadi di sini kita menyesuaikan dengan data yang ada di API-nya gitu ya. Maka biasanya akan muncul suatu, kalau tidak sukses error ya, kalau tidak error berarti loading lama gitu kan biasanya. Nah itu kemudian, nah ini dari fragmennya UI-nya belum beres, masih fragmennya doang. Nah, setelah itu kita lanjut ke, setelah fragmennya masih ada dua UI, detail dan main activity. Kita buka dulu detailnya. Nah di sini class detail activity-nya menambahkan add Android entry point ya. Nah di sini dengan codingannya seperti ini ya. Dan scroll aja dengan pelan supaya lebih mudah diikuti ya. Nah, dengan support fragment manager seperti ini ya. Cek save request nya. Nah kemudian nanti ketika masuk ke di detail activity ini ada menu icon save. Nah, maka ketika diklik itu bisa langsung ke save di favorit ya, seperti itu. Dan juga bisa dihapus, di remove pula ya. Nah seperti itu. Kemudian ke main activity-nya. Nah di main activity ini ada nav controller. Nah controller ini untuk bisa menjalankan atau bisa mengkonekkan dengan navigation-nya. Nah ini navigation-nya. Dengan ini maksud dari ini itu supaya nah ini variable fbar configuration ini untuk menambahkan fitur di dalam activity-nya atau di dalam XML activity mainnya. Ada retrieve fragment, favorite fragment, dan job fragment. Jadi dia bisa nyatu seperti itu. Nah ini dari UI-nya sendiri. Kemudian kita lanjut ke util, masih ada lagi. Nah di sini util ada beberapa class dan data class. Pertama ada constant, my extension function, network listener, network result, dan receive div utils. Nah, pertama kita buka dulu constant. Nah, di constant ini, di class constant ini, companion object yang dalamnya ada beberapa constant variable. Pertama base URL. Nah, ini untuk kita mendapatkan API-nya, dan yang mana di sini itu kita mengambil data untuk isi resep tersebut, diambil dari link ini, URL ini. Nah, di sini juga kemudian ada base image URL-nya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini API key yang terdapat di link ini, URL ini. Nah, kemudian di berikutnya ada result key-nya.
Nah kemudian, nah ini API query key-nya ya, seperti ini. Kemudian database pula ada seperti ini juga. Kemudian bottom sheet-nya, nah di sini ada juga ya. Jadi tidak usah kita pusing untuk memikirkan bagaimana sih database-nya, kemudian API-nya dan bottom-nya. Nah, di sini sudah tertera ada di base URL-nya di menu dengan membuka API key-nya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke my extension. Nah, di sini function left data ya. Ini hanya untuk extension functionnya ya, supaya jalan gitu kan life cycle ownernya. Kemudian ke network listener. Nah, network listener, nah di sini ya, class network listener, connectivity manager-nya. Nah, yang menambahkan private file is network variable-nya. Nah di sini cek networknya. Nah ini kenapa merah? Sebenarnya ini tidak tidak masalah ya, ketika merah, cuman ketika saya pembuatannya tidak merah karena ketika ini dia karena mungkin tidak tertambahkan di API-nya tadi, jadi merah, atau karena mungkin tadi sedikit terketik suatu apa gitu kan, jadi berubah. Nah kemudian kita lanjut ke ini selanjutnya, dan nah ini codingannya seperti ini. Kita lanjut ke network wizard. Nah network wizardnya seperti ini. Kemudian dia mengambil datanya message-nya. Nah ini berupa dengan class error, success error, loadingnya, dan receives div util ya. Nah sini div utilnya get old list size, new list. Nah ini, nah terakhir ada setelah package util. Kemudian di sini ada yang namanya package view model. Ada dua, ada main view model dan service view model. Nah, di sini main view model ini berperan penting ya. Semuanya juga berperan penting. Kalau enggak bakalan jadi aplikasinya. Nah, di sini main view model ini dengan menambahkan add view model inject constructor, menambahkan private variable repository-nya. Nah, jadi dia untuk ngambil juga ke data class repository. Nah, di sini dia menyimpan database-nya, room database-nya di sini ya. Nah, ini as live data ya. Nah itu dengan menambahkan recipe insert favorite, food jog dan bisa menghapus juga favoritnya beserta bisa menghapus satu persatu dan juga bisa menghapus semuanya. Nah kemudian ini di retrofitnya juga sama. Nah retrofitnya, nah, di sini mengambil datanya, get recipes dan search recipes-nya ya. Nah ini toss ketika error
receive tidak bisa dibuka. Kemudian ini ketika error tidak ada koneksi internet. Nah itu sama ya. Jadi baik itu di FoodJob, Receive dan juga ketika di mengambil get Receive-nya ada tosnya juga ketika search atau mencari resepnya juga ada tosnya juga, dan ketika masuk ke FoodJob-nya juga ada dengan tos yang sama. Nah, seperti itu. Nah di sini ketika error kemudian lama dalam pencarian food receive-nya, maka akan ada message timeout. Nah, ketika error dengan kode 402 maka API key-nya limit. Seperti itu. Nah ini kemudian ke receive view model. Nah di sini di receive view model ini hampir sama dengan yang barusan, tapi beda ininya sama, menambahkan view model inject di dalamnya. Kemudian nah di sini karena di dalam receive-nya itu ada yang namanya button yang ada gambar sendok garpunya, itu dia terdapat dalamnya itu ada suatu sort yang mana dia bisa memilih di antara dua-duanya itu satu, ada meal dan dietnya itu milih satu persatu. Jadi kita ada programnya, ketika mau diet maka akan muncul bahan-bahan seperti ini gitu kan. Contoh ketika di mealnya memilih vegetarian, kemudian di dietnya itu ketika di mealnya memilih drink minuman, kemudian di dietnya itu dia menambahkan di dietnya itu dia menambahkan vegetarian, maka akan muncul minuman yang berupa vegetarian seperti itu ya. Nah sini dengan mengambil query isi dari data yang ada di result tadi ya, seperti itu. Nah ini dari receive view model. Nah, terakhir setelah view models ada my application. Nah, my application ini untuk menambahkan help Android app ya, supaya Androidnya itu berjalan ya. Nah setelah itu ya, setelah dari hasil yang tadi itu kodingan yang tadi, maka sudah bisa kita run ya, dari aplikasi ini ya. Saya tidak memasangkan ininya, tapi seharusnya itu bisa di run. Nah di sini ada aplikasinya. Nah ini kita coba buka. Nah ini tampilan awal dari aplikasi resep ini ya. Nah ini ada banyak makanan di sini ya, bisa kita lihat, dan kita bisa lihat resep di dalamnya. Contoh ini kita klik African chicken, klik. Nah ini ada overview-nya seperti ini. Kemudian ini ingredientnya untuk resep-resepnya, bahan-bahannya di sini ada ya. Nah itu. Nah ini untuk instructionnya belum ada instruction. Nah ini mengenai detailnya. Kemudian nah sini contoh kita klik Nigerian sign.
Nah, kita kemudian simpan atau pilih ke menu favorit ya, diklik. Nah, di sini ada tulisan Retrieve. Sudah. Dan kita lihat di menu favorit. Nah, di sini ada yang tadi kita klik. Nah, ini udah saya tadi contoh. Nah, ini apa namanya, food yang sudah kita klik tadi. Nah, ini. Kemudian kita ke food joke. Nah, food joke ini hanya sebatas kata-kata doang ya. Nah, di sini kata-kata mengenai makanan ini. Kemudian bisa di-share juga. Nah, mau di-share lewat apa gitu kan, bebas. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa share juga. Nah, contoh kita share chicken. Nah, apakah ada? Oh, the cheapest not found. Ini nggak keluar. Kita coba yang lain yang sudah ada. Nah, ini makanannya ya muncul. Nah, itu mungkin. Nah, ini apa namanya, videonya apa dari. Nah, ini menu untuk memilih ya, memilih apa namanya, tipe-tipenya. Nah, di sini ada tipe mealnya, di sini tipe dietnya. Contoh kita pilih sini apa ya, snack atau minuman aja, minuman. Kemudian dietnya kita nyari yang vegetarian, play. Nah, jadi di sini yang muncul hanya itu saja ya, yang tadi dipilih makanannya hanya minuman yang berupa vegetarian ya. Nah, itu. Nah, ini aplikasinya seperti itu. Nah, itu apa namanya, aplikasi resep makanan dan juga bentuk makanannya. Nah, dan mudah-mudahan aplikasi ini itu bermanfaat bagi kita ya. Nah, itu saja dari saya, video yang barusan atau tutorial video resep ya, dengan ada fitur-fitur yang lainnya beserta skill needednya juga ada. Maka dari itu cukup sekian dan terima kasih, semoga bertemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.